Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman di rumah. Dia bernama Pak Zikri Subhani. Harus yang benar-benar kita sudah cek and recheck sebelumnya apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman di rumah. Balik lagi sama aku Raffi Handayani di acara Top Media. Apa kabar semuanya? Aku mau nanya nih sama kalian, hari ini masih males-malesan kayak kemarin atau udah mulai produktif nih? Nah, kalau aku sih mengisi sebagian hari dengan rebahan, kuliah, ngerjain tugas, bahkan aku juga sisa-sisa waktu baca-baca berita yang lagi hits dibahas. Nah, ngomongin soal berita nih, aku mau tanya sama kalian penasaran nggak sih sama gimana kebijakan redaksi dalam media? Kebetulan aku lagi ada di Sindio News, yang tepatnya ada di lokasi Kebun Sirih, Jakarta Pusat. Hari ini aku mau bertemu salah satu redaktur yang ada di Sindio News. Dia bernama Pak Zikri Subhani. Daripada berlama-lama, yuk kita temuin beliau di dalam. Yuk ikutin terus. Baik teman-teman, hari ini saya sudah ditemani oleh Bapak Zikri Subhani. Bapak selamat siang, apa kabarnya hari ini? Selamat siang, alhamdulillah baik, walaupun agak batuk sedikit. Jadi hari ini aku mau tanya-tanya soal kebijakan redaksi dari media Sindio News nih teman-teman. Nah, yuk kita coba tanya-tanya. Bapak, maaf, ya, sebelum kita banyak ngobrolin soal kebijakan redaksi nih, diawali dulu nih, aku mau tanya, Bapak sendiri bagian dari Sindio News sudah berapa lama, dan boleh nggak diceritain gimana awalnya bisa bekerja di Sindio News? Oke, perkenalkan, nama saya Zikri Subhani. Saya di Sindio News kebetulan saat ini memegang posisi redaktur pelaksana. Jadi di Sindio News sendiri ada 3 atau 4 redaktur pelaksana. Saya salah satunya yang membawahi kanal nasional, metro, dan edukasi. Jadi ada pembagiannya ya. Dan untuk sejak kapan saya ada di Sindio News, alhamdulillah sudah hampir mau 10 tahun ya. Saya bergabung di Sindio News ini bulan Mei 2014, kalau tidak salah menjelang pemilihan presiden pas 2014. Jadi waktu itu kebetulan saya baru saja resign dari kantor lama, kemudian mencari informasi soal lowongan yang ada. Kemudian teman-teman yang ada di sini menginformasikan bahwa di sini ada salah satu ada lowongan untuk asisten redaktur. Akhirnya saya apply, kemudian ya sampai sekarang lah, dari asisten redaktur, kemudian sekarang sebagai redaktur pelaksana. Sudah lama juga ya? Ya, alhamdulillah. Sahabatnya jodohnya di sini. Ya, terus aku mau tahu nih, di Sindio News kan nggak cuma berita aja kan ya? Ya. Nah, apa aja sih produk media yang diproduksi sama Sindio News? Ya, produk media misalnya seperti foto segala macam gitu ya. Ya, di Sindio News tentu sebagai sebuah portal sangat lengkap ya. Kita ada beritanya itu juga dari berbagai kanal, mulai dari nasional, internasional, kemudian daerah, lifestyle segala macam, sampai kanal-kanal edukasi juga ada. Produknya tentu tidak hanya berupa berita yang sering kita baca dan dibagikan mungkin di via WA, ada juga produk-produk Sindio News itu yang berupa infografis, kemudian juga foto,
dan juga ada video. Kebetulan kalau kita ada di lantai 4 Sindonews ini, yang ada di sini adalah redaksi dari news, kemudian redaktur foto, kemudian ada juga bagian dari koordinator liputan itu. Jadi kan ada redaktur foto terus sama media-media lain nih Pak. Untuk tim dari tiap-tiap produk media itu tuh punya alur kerja redaksi masing-masing atau tetap sama? Ya, alur kerja redaksi pada prinsipnya sama ya, cuma mungkin untuk khusus untuk news saya mungkin alur kerja yang bisa kita bagikan ke teman-teman dari setiap ini, kita punya yang namanya rapat perencanaan setiap minggu, setiap hari Senin kita rapat, kemudian apa saja isu yang akan kita kembangkan itu nanti diimplementasikannya, kita minta kepada koordinator liputan untuk mengarahkan teman-teman reporter di lapangan untuk membuat berita yang memang kita sudah set up isunya gitu. Jadi itu yang mingguan ya. Kemudian tapi kan kita yang namanya kerja di portal tidak hanya kita ketika kita sudah merencanakan seminggu ke depan seperti apa, tetapi tiba-tiba di tengah perjalanan satu minggu itu ada peristiwa, ada kejadian yang tidak kita rencanakan gitu. Seperti kayak kemarin kan ada kecelakaan pesawat tempur di Pasuruan ya. Nah, pada saat ada kecelakaan pesawat tempur di Pasuruan, tentu itu tidak ada dalam perencanaan kita sebelumnya pas hari Senin. Nah, ketika kita mendengar ada peristiwa itu, langsung kita eksekusi untuk teman-teman Korli mengarahkan reporternya untuk bergerak mencari informasi itu dari berbagai sisi, apakah dari langsung ke lokasi jatuhnya pesawat, kemudian konfirmasi ke pihak TNI Angkatan Udara dan lain-lainnya gitu. Baiklah Pak. Untuk kebijakan redaksi di Sindonews sendiri itu gimana? Oke, jadi pada prinsipnya semua hasil semua produk yang kita hasilkan itu tentu harus yang benar-benar kita sudah cek and recheck sebelumnya, apakah informasi yang kita sebarkan ini benar atau tidak gitu kan, atau apakah ini hoax atau bukan segala macam. Dan tentunya semua itu harus melalui sebuah proses sebelum informasi atau sebelum khususnya ini news ya, sebelum newsnya itu ditayangkan itu kita melakukan sebuah proses verifikasi apakah berita yang dikirimkan oleh teman-teman reporter itu sudah benar atau tidak gitu, sudah sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalistik atau tidak gitu. Kalau itu sudah sesuai, sudah cover both side segala macam, tentu akan kita akan tayangkan. Mengenai alur tadi, alur juga bisa kita saya ceritakan kembali bahwa alurnya mungkin kita perencanaan, kemudian kita minta ke teman-teman koordinator liputan untuk menugaskan reporternya, kemudian mereka kirim ke redaksi dalam bentuk melalui email, kemudian kita ambil beritanya itu, biasanya editor itu bertugas untuk mengambil berita yang dari email itu, kemudian diedit, kemudian diverifikasi oleh tingkatan redaktur pelaksana termasuk saya, Pemret dan Pemret, baru berita itu bisa tayang di Sindonews. Panjang juga berarti alurnya Pak. Panjang dan butuh ketelitian juga. Iya. Proses seleksi dan pengeditan berita untuk memastikan keakuratan berita itu bagaimana? Ya, proses seleksi tentunya dilakukan teman-teman di Sindonews ini mungkin kan sudah lama juga ya jadi wartawan sudah lama juga, mereka tahu mana kira-kira berita yang bagus, yang ada manfaatnya juga untuk pembaca, kemudian tidak sekedar bombastis segala macam. Jadi tentu proses seleksinya ya teman-teman editor yang lebih berperan di situ. Mereka akan mengambil berita itu dari email, kemudian mereka edit. Ketika mereka sudah edit, mereka tentu punya feeling bahwa berita ini mungkin akan bagus atau memang dalam isunya memang masih jalan gitu. Ketika isunya sudah lewat, tentu tidak akan diambil oleh teman-teman. Jadi itu sih. Jadi teman-teman editor di sini punya peran penting untuk menyeleksi berita yang akan ditayangkan di Sindonews. Tentu reporter juga punya, karena kita juga sering juga ketika misalnya berita itu kurang jelas atau apa gitu kan,
atau kurang lengkap segala macam dari sisi keakuratannya, kita tentu juga berkomunikasi juga langsung dengan koordinator liputan maupun langsung dengan reporternya. Apakah ini yang dimaksud dengan tulisanmu misalnya gitu. Itu sih. Untuk langkah-langkah yang diambil tim redaksi media nih untuk menjaga keberagaman perspektif dalam liputan berita itu bagaimana? Ya, untuk menjaga keberagaman perspektif tentunya kita dalam sebuah peristiwa tidak hanya melihat dari satu sisi. Artinya ketika kita ada sebuah isu, kita harus bisa menampilkan beragam pandangan atau beragam perspektif itu. Caranya ya tentu kita meminta kepada teman-teman koordinator liputan untuk ketika ada sebuah isu, misalnya ya, Gibran lolos jadi cawapres oleh MK gitu kan. Nah, itu kita tampilkan tuh dari yang pro maupun yang kontra gitu kan. Kita tanya pengamat hukum tata negara, kita tanya pengamat politik, kita tanya yang yang parpol-parpol pengusungnya atau parpol-parpol yang kontra gitu kan. Jadi keberagaman perspektif itu tetap kita tampilkan, walaupun memang misalnya ada sebuah kecenderungan kita untuk misalnya ketika isu ini menjadi sebuah isu nepotisme, tentu kita dinilai oleh masyarakat ya, kita akan memihak pada masyarakat itu. Oke teman-teman, ini jadi editor dari Kanal Nasional, Mas Malik sedang bertugas apa Mas Malik? Edit berita. Jadi jadi tugas editor di sini bukan sekedar mengedit berita ya. Jadi teman-teman juga ngedit foto yang akan ditampilkan di bagian atas berita. Yang ini ruang dari editor foto atau fotografer. Kemudian ini dari bagian koordinator liputan. Jadi teman-teman koordinator liputan ini yang mengarahkan reporter untuk membuat berita-berita yang akan kita tayangkan di Sindonews. Baik teman-teman di rumah, tadi udah dijelasin nih tentang kebijakan redaksi media yang ada di Sindonews. Alurnya juga cukup panjang untuk menjadi sebuah berita yang ditampilkan di internet. Demikian, terima kasih atas waktunya Bapak. Ya, sehat selalu dan sukses terus untuk Sindonews. Amin. Gak kerasa nih udah banyak banget yang kita obrolin, mulai dari produk media sampai kebijakan redaksi yang ada di Sindonews. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bisa jadi informasi buat kamu di rumah. Terima kasih untuk kebersamaannya, terima kasih untuk Sindonews, dan terima kasih untuk Pak Zikri Subhani yang udah mau berbagi banyak sama kita. Selamat beraktivitas untuk kamu di rumah. Saatnya aku Hefen Deyani bakal pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.